Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Rizky Jajabila NIM J500-120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kluster Hidiaceae. Nah, apa itu kluster Hidiaceae? Kluster Hidiaceae itu merupakan suatu jenis nyeri kepala primer akibat gangguan nervus vaskuler. Nah, sesuai namanya, kluster yang berarti pengelompokan. Nah, nyeri kepala tipe kluster ini melibatkan nyeri kepala yang berkelompok-kelompok. Nah, biasanya berlangsung selama beberapa minggu. Jenis nyeri kepala ini dikenal dengan berbagai nama, termasuk proximal, natural, edems, migraneous, atau Harris dan Marton dan migrain. Kemudian selanjutnya tanda dan gejala dari kluster Hidiaceae. Tanda dan gejalanya itu ada beberapa. Untuk karakteristiknya yaitu nyerinya itu sangat hebat, kemudian menyiksa, kemudian menusuk, tajam, dan bola mata itu seperti hendak dicungkil atau terasa mata itu dicungkil. Nah, untuk lokasinya itu unilateral pada area periorbital, kemudian retroorbital, temporal, dan umumnya tidak menjalar, sekalipun kadang-kadang itu dapat menjalar ke area pipi, area rahang, oksipital, dan tengkuk. Nah, untuk distribusinya itu nyeri pada divisi pertama dan kedua dari nervus trigeminus. Kemudian sekitar 18-20% pasien itu mengeluhkan nyeri pada area trigeminus. Nah, kemudian selanjutnya itu ada onset. Onsetnya itu tiba-tiba, kemudian memuncak dalam 10-15 menit. Kemudian durasinya itu 5 menit hingga 3 jam per episode, dan frekuensinya dapat terjadi 1-8 kali sehari selama berbulan-bulan. Kemudian perioditasnya itu, regularitasnya itu sikardian pada 47% kasus. Remisinya periode panjang bebas nyeri dapat ditemukan pada sebagian pasien. Panjang remisinya itu rata-rata 2 tahun, namun dapat bersekitaran antara 2 bulan hingga 20 bulan. Selanjutnya faktor resiko. Untuk faktor resiko, kebanyakan orangnya faktor resiko itu dari umur 20 tahun dan 50 tahun yang menderita sakit kepala kluster. Kemudian perempuan yang tentunya karena dibandingkan laki-laki kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Kemudian riwayat keluarga, apabila orang tua serta saudara kandung pernah mengalami sakit kepala jenis ini, maka hal ini bisa menambahkan faktor risiko. Selanjutnya untuk terapi dari penyakit ini itu ada beberapa. Yang pertama itu terapi secara ringan ya, menghirup oksigen. Kemudian kalau udah menghirup oksigen belum reda, ada injeksi sumatrip, kemudian dihidrotamin, octreotide, kemudian operasi. Nah, kenapa sih harus melakukan terapi tersebut atau diberikan obat tersebut? Nah, yang pertama, menghirup oksigen. Nah, menghirup oksigen ini dapat membantu meredakan sakit kepala kluster dengan menghirup oksigen yang segar dengan kadar 100%. Kemudian injeksi sumatritan. Nah, untuk injeksi ini kandungan sumatritan itu juga diklaim dapat membantu meredakan sakit kepala kluster dengan dosis injeksi untuk orang dewasa adalah 6 mg dengan maksimal 2 suntikan dalam rentang waktu 1 jam secara terpisah. Yang ketiga itu ada dihidroergotamin. Nah, bagi sebagian orang ini merupakan pereda sakit yang cukup efektif. Nah, dapat menggunakannya dengan cara dihirup ataupun intravena. Kemudian yang keempat ada octreotide. Nah, suntikan ini, jenis ini merupakan versi sintetis dari somatostatin yang merupakan hormon untuk otak. Nah, yang terakhir itu adalah operasi atau pembedahan. Ini adalah langkah terakhir dari gejala ini apabila obat tersebut tidak
tidak efektif, maka operasi dan pembedahan adalah jalan terakhirnya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana pencegahan. Nah, tentunya kalau ada penyakit kita harus ada pencegahannya, yang dimana yang pertama yaitu kurangi konsumsi alkohol serta berhenti merokok. Hindari pula beraktivitas di suhu yang terlalu panas. Kemudian batasi penggunaan air panas saat akan mandi dan hindari tempat yang terlalu tinggi. Thank you atas perhatiannya. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.